Amen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukri puji sempurna sareng pamalam sempurna eta tetep kepada Allah. Sampai bawas abdi-abdina anu maluhurkeun derajat anu kanjeng. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep kapal afdal nabi. Eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya sekian adalah mukjizat yang diutus rahmat sadaya alam. Sareng kaula-kaula sareng kasadaya sahabat, sareng kasadaya auliya Allah. Anu parantos diluhurkeun kalawan dipapari pirang-pirang karohman. Tanpa maka bisa kita pemerintah lintaskan nyarioskeun manaqib Sultan Auliya wa Imam Ulama Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Pengen kita mengulang ayat fi manaqib Sayyid saatnya kita tafsirul khawatir fi manaqib Sayyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan yang manfaatkan kesadaya
kecuali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Syukur setinggi suryalaya, sedalam senarasa, seluas jalan aras. Bagaimana tidak? Saat ini kita diberi kekuatan oleh Allah, berkumpul, bertemu muka, bertatap wajah, berbarokah dengan satu tujuan yang sama, lillahi kalmatillah, dengan satu harapan yang sama, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin hari Kamis, di saat Abah memberikan pembekalan terhadap anak-anak dalam pelurusan, kata pengarsa Abah, kamu jadi ahli pikir berarti kamu sedang menciptakan surga. Sebab tidak akan masuk ke surga yang di sana kalau tidak dibikin surga dari sekarang. Jelas ketika baginda Rasulullah SAW, beliau mengomando, memerintahkan, memotivasi kepada para sahabatnya, idza marartum biriyadil jannah farta'u, tatkala engkau lewat ke taman surga, kata baginda Nabi, farta'u ditafsirkan oleh para alim ulama, farta'u di situ adalah taman tamu. Bersenang-senanglah engkau di taman surga, bergabunglah, bergembiralah. Para sahabat lantas bertanya, wa maryadul jannah ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan taman surga ya Rasul? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat orang berkumpul untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi, ini yang dimaksud dengan taman surga. Masjid Muhim ketika dipakai untuk berzikir kepada Allah, ketika digunakan untuk mengingat Allah, bergema dan bergemuruh kalimat la ilaha illallah yang keluar dari mulut yang suci, yang keluar dari hati yang suci, maka masjid ini adalah merupakan taman surganya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa, hebat, istimewa. Sanawas memang upami urang ngeuteut ka taman surga nu dieuweuh masih keneh pabalatak kantong. Pabalatak itu bukan naon. Subhanallah, cek aya cek kernya. Di saat simkuring kali pamirsa Abah silaturahmi ka Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di Rusaifah, subhanallah, majelis Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki indah, enak. Ketika dipakai zikir merasakan sentuhan ruhani yang luar biasa. Bahkan sambutan yang disampaikan oleh putra Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki begitu mencengangkan. Kenapa mencengangkan? Kata beliau, baru kali ini dari sejak zaman ayah saya dan sejak zaman saya sekarang, baru kali ini saya menerima tamu di pagi hari. Inilah karamah zikir, inilah keagungan ahli-ahli zikir, mampu mengubah kebiasaan yang biasa menerima tamu itu di malam hari. Ternyata ketika Abah dan rombongan datang, diterima dengan penuh antusias, dengan penuh kehangatan. Justru diterimanya bukan di malam hari, di pagi hari. Alhamdulillah. Sehingga beliau memberikan semangat kepada ikhwan wal akhwat semua yang hadir pada waktu itu agar terus istiqomah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Dengan satu ucapan beliau, subhanallah, saat ini pun ruh para wali, ruh para anbiya
istimewa na umroh sareng Abah teman. Numawi insyaallah sing yakin. Sim kuring aya pakerteg sakedita. Dina waktos nuju manakiban sareng pangersanya. Berangkat ti dieu ka jagat aras sareng pangersa punten. Sareng pangersa. Ka jagat aras. Sareng Pak Dokter. Pak Dokter berangkat na mobil angkat ka dieu. Ari uihna sareng dina mobil bus jamaah anu parantos ngalaksanakeun manasik umroh di jagat aras. Dina mobil tarada aya sedik-sakedik sababaturan dibagi kantong dibagi sal sim kuring mah teu ngan sesana kadi cing sesana lah rek disarean sugan we kabawakeun barokah cinta biasa angkat ka ditu bari sesedian teh sareng jamur janda di atas sumur ya padi penggerem teh subhanallah 2 hari kemudian pamaman ngebel sanggem kersana pamaman Kang Haji alhamdulillah euy meunang milik kude emutkeun eta bahasa alhamdulillah Kang Haji meunang milik kude rek aya nu ngaberangkatkeun umroh bareng jeung Abah oh cinta alhamdulillah mun nya teh mah kitu ya ari hek teh nyaran ya ai sanggem kersana Kang Haji Tatang upami persyaratan hari ini beres insyaallah Kang Haji kacatat tapi lamun persyaratan hari ini tidak beres maaf teka-teki antara bisa dan tidak sebab tinggal menghitung hari untuk berangkat 10 dinten deui kirang langkung Pak hartosna kieu saya ingin memberikan motivasi kepada ikhwan akhwat semua yang sama hadir kalau sudah niat insyaallah dengan niat yang kuat dengan azam yang kuat tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkehendak nganceng apa lamun aya kahayang rojok pikir rojok nasi panjang kartos rojok kunaon kudikir rojokna sing panjang kan biasa orang pikir kakarek 3 kali disayang teh sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aduh penting akhirnya rajin kakarek 300 ke sayyidina atuh can panjang eta Paralon, pancuran, mandeg, di ditu mandegna teh. Ya, air rojokna kakarek 1 meter. Dugi moal kana nyocokan. Moal, tapi lamun panjang rojokna, bros dirojok ka ditu. Blosem, loh cai teh nyemprot ka ditu. Wa anna wastaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Subhanallah. Kalau seandainya kita istiqomah dalam menjalankan thariqah, dalam mengikuti para guru-guru tercinta, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan limpahan rahmat, limpahan anugerah, limpahan nikmat yang luar biasa. Diumpamakan ma'an ghadaqa seperti cair air yang segar. Alhamdulillah. So, melimpah rezeki teh ngancing Abah rojok. Rojok nasi panjang. Pun paman deus ka pangersa Abah abdi teh asana nama gaduh aya acis mamung di luar nyarona cek Abah eta nu nyelam teh rojokna kudu mikir sing panjang wargi-wargi hadirin rahimahullah so, tidak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak persoalannya adalah bagaimana membangkitkan semangat dalam diri kita agar bisa meraih kehendak Allah sehingga kita bisa sama-sama umroh beserta Allah. Insya Allah. Seru aheng jeung Abah. Jeung Abah mah umroh betem. Sanggam ajujun teh mah umroh betem. Sebab dina saat tawaf, dina saat sa'i teu seueur carios. Justru mulut dikunci rapat-rapat. Yang dihidupkan adalah hati. Cuma kata-kata ketika melaksanakan tawaf kata para sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya Bismillahirrahmanirrahim. Cuma itu yang keluar, tidak banyak kata-kata sehingga Mutawib juga sampai kaget.
enak, begitu enjoy melaksanakan ibadah umroh dengan khusyuknya. Justru murid-muridnya yang di belakang malah yang kewalahan. Insya Allah dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah mengamalkan zikir, Allah akan membukakan kepada kita rezeki yang melimpah, bisa beribadah beserta Allah, bisa umroh berangkat ke tanah suci Makkah beserta Allah. Amin. Cukup kok amin. Ayah doa mencetuan. Siap ke doa siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Allahumma jual tanahnya. Adalah itu mah jangan bisa tahu. 20 juta ini tapi tanggal apa can ditetapkan ya. Can tanggal apa. Warga-warga hadirin rahimakumullah. Bahkan kebahagiaan kita saat ini kalau kita tahu yang hadir bukan hanya teman-teman kita yang kelihatan saja. Tapi saat ini kita dihadiri dengan ruh-ruh orang-orang yang suci. Saat ini kita dihadiri dengan para malaikat, makhluk-makhluk yang suci. Saat ini juga kita dihadiri oleh para nabi, para rasul, insya Allah. La yaqulu qaumun yadhkurunallah illa haffatuhumul malaikat wa ghasyiyatuhumur rahmah wa najala alaihim sakinah wa dzakarahumullahu biman indah. La yaqulu qaumun yadhkurunallah, tidak semata-mata kaum duduk bersama untuk saling mengingatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk bersama untuk mengingat Allah, duduk bersama untuk berzikir kepada Allah, maka ada 4 jaminan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang pertama adalah habbatuhumul malaikat. Ternyata ini tempat dihadiri juga dengan para malaikatnya Allah. Ngagimu para malaikat yang dilihat insya Allah. 2. Wa ghasyiyatuhumur rahman. Ini juga tempat dinaungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa najala alaihim sakinah, dan ini tempat juga Allah turunkan ketenangan dan ketentraman kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan yang terakhir jaminannya buat tempat yang dipakai zikir itu adalah wadaqallahu biman indah. Allah banggakan, Allah sebut-sebut kita semua saat ini di hadapan para malaikat Allah. Mungkin kita secara jeli bertanya, kenapa kita yang suka bermaksiat, yang pernah melakukan dosa, tapi sementara saat ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat? Persoalannya adalah, kalau malaikat taat kepada Allah, insya Allah tanpa melewati perjuangan, sebab malaikat tidak dikasih nafsu, malaikat tidak pernah merasa bosan, malaikat itu boga rasa cangkel, malaikat itu hoyong lemeson, malaikat itu hoyong tuang, itu hoyong leuteut. Tapi di saat kurang ayeuna dikawit maghrib berjamaah, zikir berjamaah, khataman berjamaah, sholat sunat, isya berjamaah, zikir berjamaah, khataman berjamaah. Saat ini belum selesai kita melaksanakan riyadhah amaliyah manakiban, maka insya Allah saya yakin, semua yakin, hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, jauh harus mengeluarkan tenaga yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, mujahadah yang luar biasa. Artinya manusia kalau ingin lulus melaksanakan ibadah itu harus melewati perjuangan panjang, berbeda dengan malaikat. Rasanya urang mah kudu perang heula, kudu mujahadah heula, beda jeung malaikat. Lamun rek tong ate geus teu kudu riweuh sabab teu boga pamajikan. Geus teu kudu riweuh malaikat mah teu boga rasa teu kudu riweuh dan teu lapar, teu haus. Beda jeung manusia, ketika rek ngalaksanakeun taat, rek manakibat, rek zikir dan lain-lain, perjuangannya luar biasa. Harus mujahadah dulu, harus perang dulu. 4 pilar yang menghalangi manusia untuk bisa sukses melaksanakan ibadah kepada Allah. Pertama, nafsunya sendiri. Yang kedua, setan. Yang ketiga, harta. Yang keempat, keluarga. 4 pilar itulah ternyata
suka menghalang-halangi manusia sehingga banyak orang yang tidak sukses melaksanakan ibadah. Alhamdulillah, saat ini kita sukses mengikuti manakiban di masjid. Saat ini kita sukses melaksanakan ibadah, berzikir, melaksanakan khataman. Tentunya ini adalah lewat perjuangan panjang. Alhamdulillah, lulus berjuang melawan nafsu sendiri, lulus berjuang melawan setan, lulus berjuang melawan godaan keluarga, lulus berjuang melawan godaan harta jemaah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, insyaallah dengan semangat kita berzikir, dengan semangat memakmurkan masjid, kita akan menjadi manusia yang sukses. Karena Rasul sudah mencontohkan ketika Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kenapa Rasul diisrakan oleh Allah dari masjid menuju masjid, bukan dari hotel ke hotel yang lain? Ini adalah merupakan salah satu tanda atau ciri bahwa kalau manusia ingin sukses, jangan jauh dari masjid. Sehingga guru mursyid kita membawa manakiban itu adalah ke masjid-masjid untuk memberikan contoh dan teladan kepada para ikhwan agar semua ikhwan thariqah jangan jauh dari masjid. Insya Allah dengan satu doa, semoga guru kita insya Allah sebentar lagi akan menginjakkan kaki di benua Amerika ya, dan kalau ingin ikut beserta pengersabah, kumpulkan lagi uangnya. Setelah itu insya Allah langsung manakiban di mana? Di Masjid Istiqlal. Ini bukti-bukti bahwa guru kita betul-betul semangat dalam memakmurkan masjid, semangat dalam memberikan contoh dan teladan kepada kita agar jangan jauh dari masjid, agar senantiasa khusyuk dalam sholatnya, agar berusaha menjadi manusia yang cinta kesucian jiwa. Alhamdulillah ada guru kita teruskan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya itu tidak mau ibadah, tidak mau sholat. Karena memang saya itu adalah tidak menyuruh untuk dilahirkan dan tidak minta untuk dilahirkan. Bangsa. Setelah saya renungi, betul bahwa saya karena memang kita dilahirkan kebetulan orang tua secara berpikir tinggi bahasa itu juga karena kita dilahirkan itu disebabkan permainan luar. Kalau kita pikir secara tapi saya tahu ini memang Anda tidak perlu di mana dan Anda tidak diberikan untuk ibadah. Kenapa? Tidak diberikan untuk ibadah, tidak perlu ibadah. Karena yang diberikan ibadah itu adalah orang Islam yang mempunyai iman di dalam dirinya. Saya jawab, Anda itu tidak perlu ibadah, tidak perlu sholat, dan memang Anda tidak diberikan untuk sholat, untuk ibadah. Karena yang diberikan untuk ibadah itu adalah orang yang mempunyai iman di dalam diri. Kebenaran itu berbeda. Karena kalau orang yang beriman itu tidak mungkin dia mencoba seperti itu. Tidak mungkin dia adalah Islam. Maka saya jawab adalah orang yang diberikan untuk ibadah itu adalah orang yang mempunyai iman di dalam diri. Kemudian dia merenung. Kemudian saya bertanya kepada yang lainnya. Saya tanya, sejak kapan ibu beriman? Saya tanya kepada mahasiswa itu, sejak kapan jadi orang beriman? Ada yang menjawab, sejak saya dilahirkan. Ada yang menjawab, sejak saya membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Saya tanya, apa orang yang baca syahadat itu adalah dia menjadi orang beriman? Dia bilang, tidak juga, Pak. Sudah begitu saya tanya, syahadat iman itu ada di mulut, apakah ada dalam hati? Ada yang jawab, di dalam hati. Kalau memang itu iman ada dalam hati, bagaimana rasanya iman di dalam hati? Si anak itu tidak bisa menjawab. Kemudian tidak bisa pun tidak bisa menjawab. Maka harusnya begini, iya, sejak kapan begini? Setelah saya tanya, bagaimana rasanya iman di dalam hati? Dia bisa. Tapi kalau orang murid kok ditanya, sejak kapan kita menjadi orang beriman? Sejak kalimat beriman ditanamkan di dalam hati. Kalau orang murid kok ditanya, sejak kapan kita menjadi orang beriman? Sejak kalimat beriman dimasukkan ke dalam, atau sejak kalimat iman dimasukkan ke dalam. Karena sabar mereka adalah beriman. Sekarang bagaimana rasanya
yang disebut hati di sini. Yang namanya diri hati selalu ingin berdalam, selalu ingin gula sangat manis. Gula sangat manis kalau gula itu dimasukkan ke mulut kita. Bisa kita merasakan gula itu manis tanpa dimasukkan gula mulut kita? Bisa kita merasakan manisnya gula tanpa memasukkan gula mulut kita? Tidak akan bisa. Kita merasakan hati ini hidup karena ada kalimat iman dimasukkan ke dalam diri kita. Jadi sehingga juga orang yang hidup itulah orang yang disebut orang Islam yang beriman. Ada salah satu ayat yang sering saya utarakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu amana. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Wa lam yadkhulul iman fi qulubikum. Ada orang-orang di dalam Rasulullah yang sudah beriman. Saya orang beriman sudah beriman. Kata Rasul, kamu dulu beriman. Baru jadi Islam. Baru jadi orang Islam. Kenapa? Walau yang boleh iman di qulubikum, tapi kamu belum sudah hati. Saya memahami arti ini setelah artikan secara bahasa Indonesia. Maka ada orang Islam tapi hatinya belum beriman. Ada orang Islam tapi hatinya belum punya iman. Yang kedua, ada orang Islam hatinya sudah punya iman. Orang Islam yang hatinya tidak punya iman disebutlah jasad hidup tapi hati. Jasad hidup tapi hatinya yang disebut jasad hidup artinya mati. Dia adalah lisannya zikir tapi hatinya kepada Allah. Islam seperti itu disebut adalah Islam munafik. Lisannya zikir tapi hatinya lupa kepada Allah, itu disebut adalah Islam. Ada yang lain orang Islam jasadnya hidup tapi tidak hidup. Yang disebut jasadnya hidup hatinya hidup adalah lisannya zikir dan hatinya zikir. Jasadnya sholat hatinya sholat. Jasadnya puasa hatinya. Maka Islam seperti itu disebut Islam yang jadi ada Islam yang beriman, ada Islam yang munafik. Sekarang yang dipanggil oleh Allah itu Islam yang mana?
Yang kedua, yang dipanggil itu adalah apakah orang jauh atau orang dekat? Pasti. Yang ketiga, yang dipanggil itu adalah apakah orang bermasalah atau orang yang tidak bermasalah yang dipanggil? Pasti. Arti ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Yang tadi itu jasanya hidup, hatinya hidup. Kenapa orang yang jasanya terkenal adalah yang dipanggil itu adalah orang yang hidup? Maka di sini hai orang-orang yang beriman yang jasanya hidup dan hatinya hidup. Yang dipanggil itu adalah orang yang jasanya hidup dan hatinya itulah orang beriman. Kenapa Allah memanggil orang yang beriman yang jasanya hidup dan hatinya hidup? Karena ada orang yang jasanya hidup dan hatinya hidup adalah punya masalah. Tidak mungkin dipanggil kalau tidak punya masalah. Wahai orang-orang yang beriman yang punya masalah. Masalahnya apa? Wahai orang-orang yang beriman yang jasanya hidup dan hatinya hidup. Ternyata orang yang jasanya hidup dan hidup itu mempunyai masalah. Masalahnya apa? Dia beriman tapi masih jauh dengan Allah. Karena masalahnya dia beriman tapi masih jauh dengan Allah. Itu masalah. Maka dipanggil oleh Allah orang beriman tapi mempunyai masalah. Apa masalahnya? Dia adalah masih jauh dengan Allah. Wahai orang-orang yang beriman yang jasanya hidup dan hatinya hidup, dipanggil oleh Allah yang jasanya. Siapa yang dipanggil? Yaitu orang yang punya masalah. Masalah apa? Masalahnya adalah dia beriman tapi imannya masih kurang. Orang yang beriman dan imannya masih kurang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang masih jauh dari Allah dipanggil? Jasanya hidup hatinya. Nun disebut jasanya hidup hatinya hidup. Jasanya zikir, hatinya selalu hidup. Hatinya menyebut nama Allah, memanggil nama Allah. Kalau masih memanggil nama Allah, itu masih jauh. Kalau kita masih ingat kepada Allah, kita masih jauh dengan Allah. Kemarin apa yang jelaskan? Dan bukan zikir, bukan hanya murid dalam lima kumpul, masih kira jauh dengan Allah. Lalu ingat suku, malah kurang ingat. Apa salahnya? Ingat apa suku? Kenapa jauh? Ingat apa suara? Jauh, tapi lalu dengan memahami. Sebab dipanggil ku Allah. Lamun ake hoyong kejem kaulah cek Allah. Lamun hoyong sasaran cek kaulah cek Allah. Hoyong sasaran cek kaulah, hoyong cek kaulah. Kutiba alaikumusiyam. Wajib mempertahankan siam dengan puasa. Ini berbicara masalah puasa mereka. Mempertahankan hati
Numakan kurang dipanggil teh, ku sebab berapa sih? Jauh. Sungguhan berapa sih jauh? Dipanggil Allah supaya aja. Kumaha cara dekat? Tak cara dekat teh. Pertahankan wajib mempertahankan hati. Jikir anu aya dina jero hati wajib pertahankan. Namun kurang boyo sasaran dia. Namun sebab jika mati jauh sebelum tahu karena kurang masih terpinjam hati orang belum mati hati orang belum Allah terus wajib ingat kau mana kalau orang terus-terusan bisikona jika hati orang tahu kayaknya hati orang bersih tanah bersih itu perasaan aja. Orang